Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili bi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadinil qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wal qail aidan al-mahiru bil Qur'ani ma'as sabaratil kiramil bararah. Wal qailu aidan al-Qur'anu ma'lubatullah. Wa ba'du, alhamdulillah wa syukurulillah. Malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita, yakni pengajian tafsir. Adapun surah yang kita akan baca adalah surah Az-Zalzalah. Ya, bisa dibuka kalau kita punya mushaf. Yang kita akan baca adalah surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ini oleh sebahagian ulama menggolongkannya sebagai surah Madaniyah, seperti yang disebutkan oleh As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Abbas, termasuk juga pendapatnya Qatadah. Jadi Ibnu Abbas dan Qatadah itu mengatakan bahwa surah Az-Zalzalah ini adalah surah Madaniyah. Sebahagian yang lain mengatakan bahwa surah Az-Zalzalah ini adalah surah Makkiyah. Itu termasuk pendapat Abdullah bin Mas'ud, termasuk juga pendapat Atha dan Jabir. Ya. Jadi ada yang mengatakan surah Az-Zalzalah adalah surah Makkiyah, ada yang mengatakan surah Az-Zalzalah adalah surah Madaniyah. Selanjutnya, surah Az-Zalzalah ini kalau kita merujuk ke mushaf yang ada, ke Al-Quran, itu terdiri dari 8 ayat. Ya, terdiri dari 8 ayat. Tapi sebahagian lagi ulama mengatakan itu terdiri dari 9 ayat. Ya, jadi umumnya ulama-ulama Madinah itu mengatakan surah Az-Zalzalah itu terdiri dari 8 ayat. Ya, adapun yang mengatakan Az-Zalzalah itu terdiri dari 9 ayat, itu adalah pendapat ulama-ulama Kufah. Ya, seperti yang disebutkan oleh para ulama kita al-mutaakhirin. Qala al-ulama'u
wa hadhihi suratu fadluha katsirun wa tahtawi ala azimin. Jadi ulama mengatakan surah Az-Zalzalah ini punya banyak kemuliaan, punya banyak keistimewaan. Ya. Di antara keistimewaan itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh guru kita Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai selesai. Itu sama dengan atau sebanding dengan setengah dari Al-Quran. Ya, setengah dari Al-Quran. Jadi orang yang membaca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau ada orang membaca satu kali saja, dia baca itu bagaikan dia telah membaca setengah daripada Al-Quran. Ya. Kalau setengah dari Al-Quran, ya, kalau secara sepintas 30 juz berarti ya sekitar 15 juz lah kalau kita lihat dari sisi jumlah juznya, ya, atau sekitar 3.000 ayat gitu, dari 6.000 sekian ayat. Ya. Ada juga hadis yang lain. Ya. Wa ruwiya an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a idza zulzilat arba'a marratin kana kaman qara'a al-Qur'ana kullahu. Coba luar biasa ini. Ada hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu au karramallahu wajhahu, di mana Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca surah Az-Zalzalah ini 4 kali, maka seakan-akan dia telah membaca seluruh Al-Quran. Ya, alam birendaru. Ini fadilahnya, ini kemuliaannya ini surah. Ya. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa sekali baca surah Az-Zalzalah sama dengan membaca setengah Al-Quran. 4 kali membaca surah Az-Zalzalah itu sama dengan membaca seluruh, ya, Al-Quranul Al-Karim. Ya. Warawa Abdullah bin Amr bin al-As qala lamma nazalat idza zulzilat baka Abu Bakrin. Ya. Ada riwayat atau ada hadis bersumber dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Dia menceritakan bahwa ketika surah Az-Zalzalah ini turun, Abu Bakar itu menangis. Terribi pangulutta Abu Bakar wattunna turung ye ayae lori Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala Nabi, lalu Nabi mengatakan,
laula annakum tukhti'una wa tudhnibuna wa yaghfirullahu lakum. Seandainya saja kalian itu punya banyak kesalahan, punya banyak dosa, dan Allah mengampuni kalian, ya, la khalaqa ummatan yukhti'una wa yudnibuna wa yaghfiru lahum. Maka Allah akan menciptakan, ya, sekelompok manusia atau umat, mereka juga akan melakukan kesalahan, mereka juga akan melakukan dosa, dan Allah akan mengampuni mereka. Innahu huwal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Itu baru kemuliaan. Kita masuk. Mudah-mudahan dari 8 ayat bisa kita baca setengahnya malam ini. Nanti kalau panjang umur insyaallah kita lanjutkan lebihnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Apabila, jadi surah As-Zalzalah itu artinya surah zilzal. Ya, kalau orang mengatakan zilzal itu gempa bumi, ya, sama mi sekarang. Ya, setengah bulan terakhir ini, masya Allah, sungguh luar biasa, banyak sekali ujian yang melanda negeri ini. Ada mi banjirnya, ada mi longsornya, ada mi gempanya. Dene risa makada aga nawai. Dia pernah selesai jadi mumpo si jadi. Dia pernah selesai ruduai mumpo si rutalue. Ya, mudah-mudahan semua itu hanya sebatas ujian bagi kita. Paling tidak itu peringatan bagi kita. Na yakia tanapulo tania mo papacalla. Pako pacalla niya. Minna aja nih itu. Luar biasa. Ada mi longsornya, ada mi gempanya, ada mi banjirnya, ada mi meletusnya. Kalau ada mi kapalnya yang jatuh, ya Allah, luar biasa. Kalau ada pacoba, mudah-mudahan itu bisa kita jadikan sebagai ibrah, pelajaran, agar semua kita manusia ini kembali kepada Allah. Kita takwa kepada Allah, kita taubat kepada Allah. Ya. Karena kalau melihat kondisi seperti itu, DJ gageris sama kada tua mobi kana rabi banyak. Odi janji mama tinroe tetek 10 matin roki mama landa tinroe na yakia pas tetek telui tapakedo tanah ternyata amateng iruntu. Ya kan? Sama dengan saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat sana. Digoncang pertama itu 2:30 kan. Ya. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa justru tidur saya malam ini itu adalah tidur yang terakhir. Tidak pernah. Jadi mudah-mudahan semua ini adalah musibah yang justru membuat kita semuanya
semakin takut kepada Allah. Kita taubat, ya, karena bagaimanapun juga, ya, manusia itu pada akhirnya juga akan kembali semuanya kepada Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi surah As-Zalzalah ini artinya goncangan. Ya. Apa yang digoncang? Tanah ini. Jadi ini sebenarnya ayat, ya, oleh sebagian ulama tafsir, ya, ini nanti goncangannya begitu dahsyat ketika dunia ini menjelang kiamat. Lai gontang memang ya. Naku ye dia nak tak gontang ya Pak Mega, apa dia nak tak gontang kan? Ya. Kau bayangkan tak gontang ikut rumai tapi kue dia tu gagah hawa-hawa namu agama. Alhamdulillah kita di Bone ini mungkin tidak terasa goncangan yang ada di sana. Tapi ayat yang kita akan dalami ini memang degaga nasesa. Cek dilino le gotan. Kau bayangkan. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncang dengan goncangannya. Nah, pasti goncangan yang begitu dahsyat ya. Ya, biasa kita lihat di film-film itu bagaimana itu, di film-film bagaimana itu kalau misalnya tanah itu digoncang, itu belum seberapa itu, ya, belum. Ini paling utama makanya, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalah, apabila bumi digoncang dengan goncangannya yang begitu dahsyat, luar biasa. Kalau di dalam ayat lain, saking kencangnya itu goncangan bumi, kalau di dalam ayat lain itu sebutkan bahwa ada orang yang mengandung depa bajan mimana tapi kotak gotang imatu ia tanah tanpa mimana silalona. Coba kencang nar. Ya kuang katomat tampu depa bajan narapi watuna mimana nasaba depa negana umuruna tampuna ai matu kotak gotang ilino ai masuk silalona na. Coba bayangkan kencaper. Luar biasa, luar biasa. Ayat hurrikat min asliha. Jadi idza sulsilatil ardu silsalaha ay hurrikat min asliha. Memang asalnya bumi itu yang digoncang. Pokoknya dega kana sesa. Ya. Jadi satu dunia ini yang akan diguncang. Ya. Jadi begitu dahsyatnya. Siapa yang goncang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadza rawa Ikrimah an Ibni Abbas. Beginilah katanya yang diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas. Jadi idza sulsilatil ardu zilzalaha, memang dunia ini secara keseluruhan nanti akan digoncang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah mengatakan, wa akhrajatil ardu athqalaha. Lalu bumi itu mengeluarkan semua kandungan-kandungannya, semua muatan-muatannya, semua beban-bebannya, masumanan. Pada istilahnya yero tak jimpoi. Ya kan? Pernah lihat air mancung kan? Langsung makwaru mati. Jadi ini nanti bumi ini ketika digoncang oleh Allah,
Ya, maka semua yang ada di dalam perut bumi ini akan keluar begitu, tak mureh. Ya. Ada sebahagian ulama mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha, lalu bumi itu mengeluarkan beban-beban beratnya atau muatan-muatannya. Ada sebagian mengatakan athqalaha ay mautaha, ya, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid radhiyallahu anhu. Jadi ketika nanti dunia bumi ini digoncang, lalu bumi ini mengeluarkan semua muatan-muatannya, termasuk yang dimaksud muatannya di sini adalah mautaha, orang-orang yang mati sudah. Ya di sini na ya rotomatewi mana? Ya yang ke makhluk ku diawana tanai. Ko digotan ni matu ya tane tak bure mana masu ya rotomatewi. Masu mana? Ya wakila lil jinni wal insi, termasuk juga ya makhluk jin dan manusia. Ada juga yang mengatakan begini, asqalaha ay kunusuha, semua, mau manusianya, mau semua yang ada di dalam perut bumi, tak bure mana, ya masu mana, ya. Apa yang terjadi ketika fenomenanya sudah seperti itu? Allah kemudian mengatakan, wa qala al-insanu ma laha. Ketika itu manusia itu bertanya, maka magiru, kenapa begini? Kenapa dunia ini digoncang? Kenapa bumi ini mengeluarkan semua kandungan-kandungannya? Kenapa dia hamburkan semua yang ada di dalam perutnya? Ya rumah tu pakutanana atau ada mengatakan siapa yang dimaksud dengan manusia di sini yang bertanya? Ai ibnu Adam al-kafir, anak cucu Adam yang kafir. Ya. Jadi nanti yang bertanya itu adalah anak cucu Adam yang kafir. Maka kenapa terjadi begini? Ya, kenapa bukan orang Islam yang dimaksud di sini oleh guru kita? Karena orang Islam itu adalah orang yang meyakini bahwa memang kiamat itu akan terjadi. Sebelum terjadi dia sudah tahu. Berarti kalau begitu dia tidak perlu bertanya lagi. Pak Nisam memang di maka dan kematu makwai. Itu. Ya. Warawad Dahhak an Ibni Abbas qala huwal aswadu an Ibni al-Asad huwal aswadu bini Abdul Asad. Ya, wakila arada kulla insanin yushahidu dhalika inda qiyamis sa'ati fi nafkhatil ula min mu'minin wa kafirin. Ada juga yang mengatakan bahwa semua manusia, mau mukmin mau kafir, yang hidup di masa itu semuanya bertanya, magani, kenapa ini diguncang begini? Kenapa dia menghamburkan semua yang ada di dalam perutnya? Ya. Jadi ada beberapa penafsiran tentang yang dimaksud dengan manusia yang bertanya nanti itu. Ada yang mengatakan itu orang-orang kafir. Ada yang mengatakan semua yang menyaksikan.
fenomena itu, mau dia kafir mau dia mukmin, semuanya akan bertanya. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Maksudnya malaha sulsilan, kenapa dia digoncang? Itu pertanyaan. Ya, kenapa dia digoncang? Ada juga mengatakan kenapa dia menghamburkan semua yang ada di dalam perutnya? Makin apa tak beri mana nih? Ya, itu takjub ya. Karena dia merasa heran. Dia bertanya karena keheranan. Ya. Kenapa dia heran? Karena fenomena seperti ini belum pernah dia saksikan. Ya. Itulah manusia kan. Manusia itu kadang bertanya, terheran-heran kalau hal yang terjadi itu tidak pada biasanya. Koi gotang ilino na dena ka dirasakan, dena ka disaksikan. Pasti makutana ke, maga ni je ina makwai. Kenapa kok bisa begini ini? Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan, ya, bumi menjelaskan, ya, tentang kenapa dia terjadi seperti itu. Ya. Ya. Jadi nanti pertanyaan manusia itu, kenapa ini bumi digoncang, kenapa ini bumi mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Nanti yang menjawab itu adalah bumi sendiri. Ya. Sebabnya digoncang, sebabnya mengeluarkan semua muatan-muatannya yang ada di dalam. Ya. Ya. Kenapa? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah telah mewahyukan kepada bumi itu. Ya, Allah telah mewahyukan atau memerintahkan kepada bumi itu, ya, untuk mengeluarkan semua apa yang ada di dalamnya. Ya. Ada juga di sini mengatakan wakila biqaulihi tuhadditsu akhbaraha. Nanti bumi itu akan menceritakan kenapa dia digoncang, kenapa dia mengeluarkan semua perut kandungan yang ada di dalam perutnya. Ay tukhbirul ardu bima umila 'alaiha min khairin aw syarrin yauma idzin. Ya, termasuk bumi itu juga akan memberitakan apa saja yang selama ini dilakukan oleh manusia atau penduduk bumi itu, baik dari yang baik-baik maupun yang buruk-buruk. Yang mana rumah? Ya. Kalau di dalam buku lain ada satu hadis yang disebutkan bahwasanya bumi itu setiap hari itu dia berteriak. Siapa yang diteriaki? Manusia. Ya. Jadi ternyata ye tanaihe asoso gora. Ni kana gorai. Ini rupa tawi. Ya. Pertama, kadang manusia itu terbahak-bahak. Wah, karena dia mungkin enjoy terbahak-bahak, pokona ai magkadai rutanai pokona acawa meman no, pokona enjoy meman no. Aku ko dia seko matu terri ko tu matu kono dilalai. Maksudnya bumi itu mengatakan pokoknya bersenang-senang memang mako karena kamu masih di atas saya. Tapi nanti suatu ketika kamu akan masuk ke dalam perut saya dan kamu akan menangis. Ya. Jadi memang di rupa tawe matwam.
Ya, kita manusia ini ketika masih hidup begini, kadang kita apa yang kita mau lakukan tidak urus dengan yang lain. Ya. Tapi ketika nanti tiba masanya masuk di dalam perut bumi, ya, semua orang akan menyesali dirinya sendiri. Ya. Bima umila alaiha min khairin aw syarrin. Thumma qila wa min qaulillahi ta'ala wa qila min qaulil insan ay yaqulu al insanu ma laha tuhaddithu akhbaraha muta'ajjiban. Ya, ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Atadruna ma akhbaruha. Itu pertanyaannya Nabi kepada sahabat. Pada misamana muganase itu nanti bumi itu apa saja berita-beritanya. Ya, jadi makutane Nabi ta, apakah kalian tahu apa berita-berita yang akan disampaikan oleh bumi itu kala itu? Ya, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, para sahabat itu menjawab, ya, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu apa yang akan disampaikan. Ternyata Nabi mengatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin, ya, bima amila ala dhahriha taqulu amila yaum kaza kaza wa kaza. Ternyata berita-berita yang akan disampaikan oleh bumi itu adalah bumi akan menjadi saksi atau menyaksikan bahwa setiap orang itu telah melakukan apa yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Maksudnya dijelaskan satu persatu bahwa ini telah melakukan ini melakukan ini, begitulah seterusnya. Ya, itu yang akan diberitakan. Fahadhihi akhbaruha. Ya, qala hadza hadisun hasan sahih. Ya, saya kira ini sebagai pengantar. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum sampai akhir surah. Ya, insyaallah kalau kita masih panjang umur, ya, kita sehat, nanti kita lanjutkan ayat yang ke-5 sampai akhir surah. Saya kira ini yang menjadi objek, ya, atau bacaan kita pada kesempatan. Kita masih ada waktu, ya. Kalau ada yang mau komentar, disilahkan. Sudah dihormati, terima kasih. Saya pernah membaca beberapa hari yang lalu, karena ini juga yang sempat headline mana-mana malam ini di media sosial, berkaitan dengan begitu banyaknya fenomena kejadian yang terjadi pada awal tahun 2021, mulai dari peristiwa jatuhnya
Lantas kemudian ada yang posting sebuah hadis, atau ada yang mengirimkan sebuah hadis yang mengaitkan antara deretan peristiwa yang terjadi dengan pemimpin yang zalim. Jadi dalam tulisan itu disebutkan bahwa ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa apabila dalam suatu negara itu terjadi rentetan peristiwa, maka itu bisa jadi penyebabnya adalah karena pemimpinnya yang zalim. Maka riwayat ini benar ataukah memang ada riwayat yang mengatakan seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan fenomena juga banyak orang yang kembali mengaitkan bahwa semua peristiwa yang terjadi ini itu menandakan bahwa kiamat itu benar-benar semakin dekat. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang muslim, walaupun sebenarnya ini sudah pernah ditanyakan beberapa kali, tapi baru kita ingatkan, bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang muslim menyikapi tanda-tanda kiamat tersebut? Karena banyak saudara-saudara kita di luar sana yang terlalu awam dan seolah-olah mengambil alih tugas Tuhan terkait dengan kiamat ini. Jadi bagaimana sebenarnya sebagai seorang muslim kita menyikapi kiamat tersebut? Demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan yang kedua dulu. Ya. Jadi banyaknya musibah. Ya, kalau kita bicara secara umum ya, musibah itu ya sejak adanya manusia itu sudah sering terjadi ya. Sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, namanya musibah, ujian, malapetaka itu sudah terjadi sampai pada masa Nabi dan sampai hari ini. Ya, tentu saja ya, kalau kita mau kaitkan dengan hari kiamat, ya, pertama ya kita sebagai seorang muslim harus yakin, harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti, ya. Inna sa'ata atiyah, ya, kata Allah, sungguhnya kiamat itu pasti datang. Iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar. Ya. Ada juga ayat idza waqa'atil waqi'ah. Banyak. Ya. Intinya kita orang-orang Islam, orang-orang mukmin harus yakin bahwa kiamat itu pasti terjadi. Kalaupun ada yang mengatakan itu semakin dekat, kalau kita menggunakan pendekatan waktu, ya iya semakin dekat. Generasi kita sekarang dibanding dengan generasi sebelumnya, kita sekarang semakin dekat dengan hari kiamat. Iya kan? Iya. Kalau kita melakukan pendekatan dari sisi waktunya, ya, kiamat semakin dekat bagi generasi kita yang sekarang dibanding dengan generasi misalnya yang hidup 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu gitu. Ya. Tapi kalau seandainya ada yang membatasi, itu dia. Itu kan kiamat itu kan prerogatifnya Allah. Ya kan? Kita tidak ada dakhlun di situ, kita tidak ada intervensi di situ. Ya.
Jadi masalah kiamat itu ya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena memang Allah lah yang punya apa istilahnya otoritas untuk itu. Kita manusia ini ya tidak ada urusan kita di situ. Dalam arti ya kita ini hanya menjalani hidup saja. Ada seorang sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi ya tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Nabi mengatakan, memangnya apa yang sudah kamu persiapkan? Ya. Ya. Jadi Nabi itu mengedukasi juga sahabat. Artinya jangan kau terlalu jauh pertanyaanmu bilang kapan itu hari kiamat terjadi. Yang paling penting sekarang kamu benahi dirimu, apa yang kamu persiapkan kalau kiamat betul terjadi. Karena kamu doko-dokomu ya daripada gagal. Ayero petir. Ya. Ada riwayat juga mengatakan Jibril alaihi salatu wasallam itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Ya. Ternyata Nabi mengatakan yang bertanya itu jauh lebih tahu daripada yang ditanya. Maksudnya Jibril bertanya kepada Nabi, Nabi mengatakan Jibril lebih tahu daripada saya, kata Nabi. Karena apa yang saya tahu itu dari Jibril, dari Allah kan. Ya kan sebagai penyampai wahyu, ya kawasitah, ya begitu. Ya, sebagai perantara. Jadi intinya di situ. Ya, intinya di situ. Ya, kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Banyaknya musibah, banyaknya. Ya, kalau dalam bahasa Al-Qur'an tidak bisa dipungkiri. Ya, bahasa Al-Qur'an tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya musibah bahkan berakhir dengan kehancuran itu disebabkan karena kezaliman. Ya. Saya tidak mau membawa istilah kezaliman itu pada kelompok tertentu. Kita manusia semua ini kan, ya. Karena kalau dalam bahasa Al-Quran tidak ada kerusakan yang terjadi di bumi ini kecuali kata Al-Quran illa bima kasabat aydin nas, kecuali disebabkan karena apa yang dilakukan oleh manusia, tangan-tangan manusia itu, ulah manusia sendiri yang mengakibatkan begitu. Ya, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita yang tidak baik, kata Allah, itu dari dirimu sendiri. Iko nasabari. Nah, bahkan ada ayat yang lebih kencang. Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan apa itu? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa basaku fiha wa haqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Jadi intinya ayat ini Allah mengatakan, ya, kalau kami menginginkan menghancurkan suatu karya, suatu kampung, ya, satu negara, satu distrik, satu kawasan, ya, apa yang dilakukan? Amarna mutrafiha, kami memerintahkan kepada para tokoh-tokoh di kampung itu, para pembesar-pembesar kampung itu, ya, yang diperintahkan tentu adalah kebajikan. Tapi yang dilakukan justru babasaku fiha, justru yang mereka lakukan itu adalah kefasikan. Itu tadi, fasikan dalam bentuk ketidakadilan, fasikan dalam bentuk kezaliman, fasikan dalam bentuk macam-macam dosa, ini. Ya, apa yang terjadi? Fahaqqa 'alaihal qawlu, maka ya keputusan kami, kata Allah, itu pasti akan terjadi. Ya,
Fadamarnaha tadmira, lalu kami menghancurkan negara itu, menghancurkan tempat itu, hancurkan kawasan itu sehancur-hancurnya. Ya, itu bahasa Al-Quran. Jadi intinya adalah ya itu tadi, kita menjadikan musibah ini sebagai pelajaran. Dan kalau bisa jangan kita jadikan pelajaran, tapi kita jadikan musibah-musibah yang silih berganti terjadi ini sebagai teguran sesungguhnya dari Allah, agar kita bisa secepatnya bertaubat. Aja nama kena pelajaran-pelajaran, Pak, mau pelajaran-pelajaran. Pada sendiko icapu-capu ki. Ya ku icapu-capu ki, kadang diurus orang apatis kalau selalu pelajaran-pelajaran. Tapi ini jadikan sebagai teguran. Kalau memang ini, kalau dalam bahasa apa, ini alam ini sudah mulai tidak bersahabat dengan manusia, gitu. Itu bahasa sastra barangkali. Ya, jadi alam ini sudah mulai tidak suka bersahabat dengan manusia. Artinya kalau begitu terus nanti ya terjadi kehancuran. Jadi ya itu yang namanya ketidakadilan, kezaliman, dosa dan macam-macam, itu semua mempengaruhi, ya, mengundang bala. Ya, intinya di sini. Tapi sekali lagi kita tidak boleh juga istilahnya ketidakwaliman itu ditujukan kepada kelompok tertentu. Karena kita ini semua adalah pelaku, kita ini semua adalah apa istilahnya, khalifah di bumi ini. Ya, wa yaqulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, memang malaikat sejak awal nada-nada protes kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau ya Allah hendak menciptakan khalifah, maksudnya manusia itu di muka bumi ini yang akan melakukan kerusakan? Mayufsidu fiha wa yasfiku dima, nanti juga mereka akan menumpahkan darah. Ayeuna si Andre itu maguga si BKPK ni sesama anak manusia, anak cucu Adam kan. Ini semua yang mengandung mengundang bala. Tapi kita orang beriman intinya adalah ya, menjadikan ini sebagai ya ibrah plus, sebagai teguran agar kita semuanya secepatnya kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon, kita doakan mudah-mudahan apa yang sudah terjadi dan mudah-mudahan cukuplah ini, tidak ada lagi ya mudah-mudahan kita dihindarkan dari malapetaka, kita dihindarkan oleh Allah dari segala hal yang makruh yang kita tidak inginkan. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.